Bukalapak membidik dana jumbo hingga 21,9 triliun rupiah melalui penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia. Raksasa e-commerce Indonesia ini rencananya bakal menerbitkan 25,7 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan di kisaran 750 hingga 850 rupiah per saham. Bukalapak menargetkan dapat menghimpun dana IPO mencapai 19,3 hingga 21,9 triliun rupiah. Nantinya 66% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan anak usaha, seperti PT Buka Mitra Indonesia, PT Buka Usaha Indonesia, dan PT Buka Investasi Bersama. Dalam aksinya, Bukalapak menunjuk UBS Sekuritas Indonesia dan Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi, serta Mandiri Sekuritas dan Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Pandemi COVID-19 diperkirakan membuat penjualan eceran pada Juni 2021 melambat. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia menunjukkan mayoritas kelompok penjualan tumbuh melambat. Perlambatan pertumbuhan penjualan eceran terefleksikan dari indeks penjualan real Juni 2021 sebesar 202,3 atau secara tahunan diprediksi tumbuh sebesar 4,5%. Angka ini tidak setinggi pertumbuhan sebesar 14,7% year on year pada bulan sebelumnya. Responden menyampaikan perlambatan kinerja penjualan eceran terutama disebabkan oleh permintaan yang tidak setinggi pada Ramadan, serta pembatasan mobilitas saat Idul Fitri sejalan dengan pengendalian COVID-19. Asosiasi Jalan Tol Indonesia meminta pemerintah bisa segera mempercepat realisasi stimulus untuk badan usaha jalan tol untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal ATI Kris Adesudiono mengatakan saat ini ada beberapa dana talangan BUJT yang masih terhambat, seperti dana talangan tanah dan stimulus terkait Badan Layanan Umum khusus pembebasan lahan. Ade menyatakan stimulus itu bukan berbentuk bantuan uang tunai, tapi pengusaha tol meminta agar pemerintah bisa segera mencairkan uang-uang milik perusahaan yang tertahan. Pemerintahan Presiden Joe Biden akhirnya menambahkan 14 perusahaan Cina ke daftar hitam Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang. Namun identitas perusahaan yang ditambahkan tidak diketahui. Tindakan Departemen Perdagangan Amerika Serikat akan mengikuti pengumumannya bulan lalu yang menambahkan 5 perusahaan lain dan entitas Cina lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah barat Cina. Ini bukan pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat menargetkan perusahaan Cina yang terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang. Departemen Perdagangan di bawah Trump menargetkan 20 biro keamanan publik Cina dan 8 perusahaan termasuk perusahaan pengawasan video Hikvision. Microsoft akan memberikan bonus senilai $1.500 Amerika Serikat atau sekitar 20 juta rupiah kepada banyak karyawannya setelah lebih dari 1 tahun terkena dampak dari virus corona. Kathleen Hugen, Chief People Officer Microsoft, menyatakan bonus tersebut akan diberikan pada bulan Juli atau Agustus untuk karyawan di Amerika Serikat dan luar negeri. Tak hanya itu, Microsoft juga memberi pekerja 5 hari libur tambahan yang dibayar awal tahun ini. Serangkaian bonus yang diberikan kepada karyawannya diprediksi membuat Microsoft merogoh $200 juta atau setara dengan 2,8 triliun rupiah.